kami ucapkan kepada Wasekjen Peknas Bapak Dede Prihatna, selamat datang kami ucapkan pada Ketua DPB Bapak Isram Said Lolo, Bafagi SAG bersama Ibu. Peknas bergegas. Peknas Kota Palu bergegas. Peknas Kabupaten Sigi bergegas. Dalam kesempatan ini saya ajak teman-teman untuk merenung. Emang Peknas itu apa? Siapa sih Peknas itu? Karena nggak gampang Pak, menghadirkan menteri ini nggak gampang, ya. Faktanya hari ini teman-teman DPC panitia mengundang pejabat, lurah, camat, tidak ada yang hadir. Ya, betul nggak? Itu hanya sekelas lurah, sekelas camat, susahnya minta ampun untuk dihadirkan di acara. Kenapa? Karena mereka padat agendanya, bukan mereka tidak mau, betul tidak? Ya, bukan mereka tidak mau atau tidak ingin datang, tetapi begitu padatnya agenda pejabat kita, itu baru tingkat camat dan lurah. Bagaimana kalau menteri? Ya, menteri itu pagi ada agendanya, siang ada acaranya, malam ada kegiatannya, belum aktivitas hari-hari di kantor. Tapi dalam kegiatan pelantikan Peknas di Sulawesi Tengah ada 2 menteri yang hadir. Pertanyaannya, emang siapa Peknas? Emang apa pentingnya terhadap negara Republik Indonesia? Kenapa saya katakan itu? Karena menteri itu adalah pejabat negara yang setiap langkahnya harus terkait dengan kenegaraan. Tidak boleh menteri melangkah apabila tidak terkait
dengan urusan kenegaraan, sehingga dia disebut pejabat negara. Nah, pertanyaannya, emang Peknas siapa? Ya, emang Peknas itu apa? Seperti apakah Peknas itu? Apa tidak cukup dirjen dia utus mewakili dia? Apa tidak cukup pejabat di bawah dirjen untuk mewakili dia? Dan apa tidak cukup satu yang hadir? Kenapa harus dua menteri yang hadir dalam kegiatan pelantikan Peknas kemarin? Itu bukti bahwa Peknas bukan kaleng-kaleng di Indonesia. Ini tegas di semua tempat saya sampaikan. Ini saya menyampaikan kepada kita untuk kita merenung, ya. Tidak ada organisasi yang mampu menghadirkan secara swadaya 8.000 lebih hadir di Kota Palu dari berbagai kecamatan se-Sulawesi Tengah dan mampu mendatangkan 2 menteri dalam waktu yang sama. Betul tidak? Baru Peknas yang baru lahir kemarin di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya hari ini Peknas sudah punya brand di Sulawesi Tengah. Walaupun Peknas sebuah organisasi baru di Sulawesi Tengah, ya, alhamdulillah hari ini ya nama Peknas itu besar dan sudah punya brand di Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, kenapa di saat kita baru membentuk Peknas yang dimulai saya sendiri, kemudian saya cari sekretaris, saya cari wakil ketua, saya cari kabit-kabit, kemudian dibentuk di setiap kabupaten, 13 kabupaten, 1 kota, bentuk lagi masing-masing di kecamatan se-Sulawesi Tengah. Di saat itu kita semangatnya luar biasa membentuk Peknas ini. Pertanyaannya, kenapa di saat Peknas sudah memiliki nama besar, sudah punya brand, kenapa justru kita harus lemah? Betul tidak? Harusnya justru di saat Peknas sudah punya brand, punya nama, harusnya kita lebih semangat untuk apa? Untuk bisa bermanfaat buat masyarakat. Siapa masyarakat itu? Masyarakat di Sulawesi Tengah, termasuk kita sendiri yang tidak lepas dari bagian dari masyarakat. Di semua tempat saya sampaikan, tidak ada yang instan di dunia ini. Ya, seinsan-insannya mie goreng tetap butuh proses dan tahapan. Benar nggak? Tahapannya kita ke kios dulu. Benar nggak? Butuh modal nggak? Beli mie goreng butuh modal nggak? Butuh modal. Ya, nggak mungkin kita minta di kios. Setelah ada bisa nggak langsung dikonsumsi? Panasin dulu air kompornya. Ya, sekelas honorer saja Pak, yang diiming-imingi mendapatkan SK dan kesejahteraan. Ada orang yang honor 1 tahun langsung dapat SK? Ada bahkan berpuluh-puluh tahun. Itu bukti semua itu ada proses, ada tahapan. Ya. Nah, demikian juga di Peknas. Tidak serta-merta setelah kita dilantik, nih program buat kalian jalankan. No. Ya, semua ada sistem. Dan BIMTEK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Peknas. Ada yang bertanya, apa yang kita kerja? Coba apa kita? Ya itu karena belum di BIMTEK. Benar nggak? Kalau sudah di BIMTEK, akan sudah tahu arahnya seperti apa. Gitu loh. Ya. Jadi itulah yang saya maksud tadi, pentingnya BIMTEK. Setelah BIMTEK tahu kerjanya, baru masuk pada tahapan rapat kerja. Bahwa Pak Prabowo itu luar biasa memfokuskan, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Saya bisa buktikan kenapa Pak Prabowo begitu fokus untuk pengentasan kemiskinan. Buktinya apa? Buktinya begitu beliau dilantik, beliau langsung mendirikan salah satu badan setara dengan kementerian, sama dengan kementerian, yaitu Badan Pengentasan Kemiskinan.
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang awalnya itu namanya Badan Pengentasan Kemiskinan. Tapi Pak Prabowo secara pribadi menyampaikan tambah huruf P satu di depannya. Apa huruf P? Percepatan. Kita bisa menilai betapa nurani Pak Prabowo itu ingin betul-betul mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pak Prabowo beliau buktikan dengan mendirikan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang kedua, beliau memangkas semua anggaran di semua dinas, semua tingkatan, semua lapisan, dari lurah sampai di tingkat kementerian, dipangkas semua dengan menggunakan istilah efisiensi anggaran. Tujuannya apa? Agar anggaran itu difokuskan kepada pengentasan kemiskinan. Pertanyaannya, apakah mensejahterakan rakyat tanpa menggunakan anggaran? Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apakah mensejahterakan rakyat Indonesia ini tanpa membutuhkan anggaran? Butuh atau tidak? Butuh pasti. Tidak mungkin dibangun BPKSKIM tanpa ada anggaran. Benar nggak? Itu artinya program pengentasan kemiskinan baik di BPKSKIM maupun di kementerian-kementerian lain itu hari ini siap meluncur di bumi seluruh Nusantara. Itulah saya katakan di mana-mana, di saat organisasi lain sedang diam, Peknas menjemput merebut program itu untuk turun di Sulawesi. Kue bolu dimakan bercampur duren, lalu dengan keren. Yang kedua, kan suka desain kita bisa. Kue bolu beli di Malagas. Peknas bolu bergegas. Peknas bergegas. Terima kasih. Memang kesan pertama saya di Sulawesi Tengah ini luar biasa. Sejak pertama saya mengenal Peknas di Sulawesi Tengah itu saya di Bapak sekalian, pelantikan yang sifatnya lokal tapi rasanya nasional lebih malu di Sulawesi Tengah. Luar biasa. Saya tidak lebay karena saya hadir di situ. Berikutnya yang membuat saya kemudian merasa ada ikatan emosional Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini adalah the big five dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, yang Peknasnya begitu bergegas dan melaju di terdepan. Bahkan mungkin Pulau Jawa kalah dengan Sulawesi Tengah. Saya tidak lagi lebay, berdasarkan data yang saya terima kebetulan saya ini bukan petingginya DPP, yang saya tahu persis bahwa SK Peknas se-Indonesia 38 provinsi saya yang menentukan. Peknas Sulawesi Tengah adalah Peknas yang jadi fight dan bukan berdua Pak. Kemudian saya mengapresiasi sekali pelaksanaan BIMTEK ini sebagai sebuah improvisasi inovasi gagasan yang sangat luar biasa memang, karena saya juga masa mudanya dulu saya juga aktivis, saya pernah di TNI, kemudian saya pernah di ANI. Salah satu faktor kegagalan dalam menjalankan organisasi seorang aktivis itu dia tidak menguasai, memahami instrumen-instrumen fundamental dari organisasi. Salah satunya dia tidak memahami what should we do, apa yang dia harus kerjakan di organisasi. Inovasi dari Pak DPW dan seluruh keluarga besar Peknas di Sulawesi Tengah ini mengadakan BIMTEK atau bidang teknis adalah inovasi yang akan menjawab hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Itu akan tergambar di pemaparan materi BIMTEK kali ini. Bapak Ibu dan Pak Ketua DPR saya hormati, jadi BPD sangat mengapresiasi sekali bahwa BIMTEK ini memang sangat strategis. Kita semua kita sudah euforia kehebatan di bangkitan itu stop. Sekarang kita bergegas seperti jagoan juga. Peknas bergegas, kita bergegas. Kebergegasan itu tidak hanya selesai kalam. Kita kerjakan hari ini, apa yang perlu kita lakukan, kita rumuskan pada hari ini,
dari hal yang sangat fundamental kemudian sampai pada tahap implementasi program itu harus ada DPP. Kebetulan saya kesini diutus oleh DPP untuk menghadirkan program dan ingin menjawab, untuk kesini menjawab kegelisahan yang sangat